Hai teman-teman, nama saya Michelle Benka Kristama dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 12. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kesultanan Pajang. Yang pertama, lokasi Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang adalah satu kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Kompleks keratonnya pada zaman ini tinggal tersisa berupa batas-batas fondasi yang berada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta. Wilayah Pajang saat itu meliputi daerah Penging yang mungkin sekarang kira-kira mencakup Boyolali dan Klaten di daerah Salatiga. Pendiri Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang berdiri ketika Arya Penangsa yang merupakan pemimpin Kesultanan Demak berhasil dikalahkan oleh Jaka Tingkir dan dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Oleh Jaka Tingkir, pusat Kesultanan Demak dipindahkan ke Pajang sebelah barat kota Solo. Dari situ berakhirlah Kesultanan Demak, lalu berdirilah Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Pada masa pemerintahan Jaka Tingkir, ia berhasil mengembangkan kesultanannya dengan memperluas kekuasaannya hingga ke daerah pesisir utara, seperti Pati sampai ke arah Banyumas. Berikut ini adalah nama-nama sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Pajang. Yang pertama ada Jaka Tingkir. Jaka Tingkir yang berasal dari Penging, ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merenggut kekuasaan Demak dari Arya Penangsa, seluruh kekuasaan dan benda pustaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Yang kedua ada Arya Pangiri. Ialah Sultan kedua Kesultanan Pajang setelah Jaka Tingkir. Ia merupakan anak dari Sultan Kesultanan Demak, Sunaprawoto. Pada masa pemerintahannya, ia bersikap tidak adil terhadap masyarakat asli Pajang, karena ia menggantikan kedudukan penjabat Pajang dengan orang-orang Demak. Yang ketiga, ada Pangeran Benawa, yaitu Sultan ketiga Kesultanan Pajang yang memiliki gelar Sultan Prabu Wijaya dan ia merupakan anak dari Jaka Tingkir. Kondisi sosial politik pada masa Kesultanan Pajang. Kehidupan sosial politik Kesultanan Pajang ini sebenarnya stabil, namun perjalanan Kesultanan Islam Pajang ini tidak berlangsung lama, dikarenakan sering terjadinya konflik antara sultan-sultan yang memerintah di Kesultanan Pajang. Keruntuhan Kesultanan Pajang ini bermula setelah meninggalnya Sultan Jaka Tingkir. Pemerintahannya digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Benawa. Namun terjadi perebutan kekuasaan oleh Arya Pangiri, hingga Arya Pangiri berhasil mengambil pemerintahan, sedangkan Pangeran Benawa menjadi Bupati Jipan. Pangeran Benawa merebut kembali pemerintahan Kesultanan Pajang dari Arya Pangiri, dan terjadilah perang antara Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Lalu Pangeran Benawa memenangkan perang yang dibantu oleh Sutawijaya yang merupakan raja dari Kerajaan Mataram. Namun, Pangeran Benawa memberikan pemerintahannya kepada Kerajaan Mataram karena ia tidak pandai dalam memerintah kesultanannya. Oleh Sutawijaya, ibu kota Keraton Pajang kemudian dipindahkan ke Mataram. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kesultanan Pajang. Bukti peninggalan. Yang pertama ada Masjid Laweyan. Masjid ini dibangun oleh Sultan yang pertama yaitu Jaka Tingkir pada tahun 1546 yang terletak di Kampung Batik Laweyan, Solo. Yang kedua ada Bandar Kabanaran, yaitu bandar atau tempat perdagangan yang terletak di tepi anak Sungai Bengawan, Solo. Pada masa Kesultanan Pajang, bandar ini digunakan sebagai penghubung perdagangan Jawa ke bandar besar.